Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester gasal atau semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini atau sudah bergabung tapi belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari ya anak-anak. Pada pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW panutanku. Ada sikap percaya diri Nabi Muhammad dan sikap mandiri Nabi Muhammad. Kemudian pelajaran kedua, senangnya belajar surah An-Nasr. Anak-anak harus belajar surah An-Nasr, hafal dan tahu maknanya, tahu artinya. Surah An-Nasr diturunkan di mana, surah An-Nasr termasuk surah yang keberapa, dan surah An-Nasr itu artinya apa. Kemudian pada pelajaran yang ketiga, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab, ya. Allah Maha Esa. Kemudian pada pelajaran yang keempat, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ini juga harus dipelajari anak-anak. Tanggung jawab itu artinya apa? Contohnya apa? Tawadhu artinya rendah hati. Contohnya apa? Gitu kan? Kemudian sikap peduli itu contohnya seperti apa? Kemudian pada pelajaran yang kelima, sholat kewajibanku. Di antaranya adalah inti ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Sholat itu artinya apa? Ya. Kemudian hikmahnya sholat apa saja anak-anak itu juga dibaca, dipelajari. Kemudian praktek sholat. Pelajaran yang terakhir, ya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam itu juga harus dipelajari. Ya, Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal ya. Nomor 1. KD 3.1. Surah An-Nasr dalam Al-Quran itu terdapat pada urutan ke titik-titik. Surah An-Nasr itu urutan ke berapa anak-anak? Ya, urutan ke 110. C jawabannya. Ingat-ingat, surah An-Nasr terdapat pada urutan surah ke 110. 2. Semua nama surah dalam Al-Quran memiliki arti masing-masing. Nama surah An-Nasr artinya titik-titik. An-Nasr artinya apa anak-anak? Ya, betul sekali. Artinya pertolongan. A jawabannya. Nomor 3. Sebagian besar surah dalam Al-Quran memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda. Surah An-Nasr terdiri dari titik-titik ayat. Itu sangat mudah sekali jika anak-anak hafal. Surah An-Nasr itu ada berapa ayat? Ada 3 ayat. A jawabannya. Nomor 4. Bacaan di bawah ini merupakan bagian dari surah An-Nasr ayat titik-titik. Bunyinya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah An-Nasr ayat keberapa anak-anak? Iya, betul sekali. Ayat kedua. Kita masuk ke soal yang kelima. Terjemah ayat kedua dari surah An-Nasr adalah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk titik-titik. Jawabannya adalah masuk agama Allah. D. Nomor 6. Bunyi bacaan ayat di bawah ini adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, dilihat itu yang betul adalah B.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 7, surah An-Nasr termasuk golongan surah titik-titik. Karena surah An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah, maka termasuk golongan surah Al-Madaniyah atau surah Madaniyah. A jawabannya. 8. Ayat di bawah ini yang bunyi bacaannya innahu kana tawwaba terdapat pada A, B, C, atau D anak-anak. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Innahu kana tawwaba. 9. Kemenangan besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah terbukanya kota titik-titik. Kota mana anak-anak? Kota Makkah. Ya, yang sering disebut dengan Fathul Makkah, terbukanya kota Makkah. 10. Sikap orang beriman setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nasr adalah membaca titik-titik. Jadi, sikap orang yang beriman setelah mendapatkan pertolongan dalam surah An-Nasr itu membaca apa saja? Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Maka bertasbihlah, ya, membaca tasbih yang fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, ya, membaca tahmid. Kemudian wastaghfiruh, dengan membaca istighfar. Jadi jawabannya adalah B, tasbih, tahmid, dan istighfar. 11. Orang yang mau memeluk agama Islam berarti mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan apa anak-anak? Mendapatkan petunjuk. Petunjuk dalam bahasa Arab disebut hidayah. C jawabannya. Kita masuk ke nomor 12, KD 3.2. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa masing-masing kita adalah pemimpin. Peringatan beliau menyadarkan kita supaya tidak terlena ketika hidup di dunia, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Setiap orang setidaknya pemimpin bagi titik-titik. Bagi siapa anak-anak? Betul sekali. Setiap orang setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Nomor 13. Besok di akhirat, Allah SWT akan memberikan keadilan kepada manusia. Semua data mengenai perilaku manusia akan dibuka satu persatu. Tidak mungkin ada perbuatan yang terlewatkan dari pemberian balasan. Dalam hal ini, ada pepatah yang sesuai dengan kejadian tersebut, yaitu titik-titik. Pepatahnya apa anak-anak? Jawabannya adalah D. Barang siapa menanam, maka akan menuai. Jadi barang siapa yang menanam kebaikan, besok di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang menanam kejelekan, besok di akhirat akan memanen kejelekan. Begitu anak-anak. Kita masuk ke nomor 14. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin anak-anak. Kepercayaan tersebut menuntut tanggung jawab yang besar. Dalam agama Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah titik-titik. Dalam Islam disebut dengan istilah amanah. Jadi sebagai pemimpin itu harus amanah anak-anak. Ya, amanah, dapat dipercaya. A jawabannya. Kita masuk ke soal 15. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan tadarus Al-Quran, Fatimah menyiapkan buku dan peralatan belajar. Dia selalu belajar setiap hari tanpa disuruh oleh orang tuanya. Dia merupakan anak yang titik-titik. Jadi Fatimah ini adalah anak yang sudah terjadwal itu setiap hari. Dari melaksanakan sholat maghrib, kemudian membaca Al-Quran, dan menyiapkan buku peralatan belajarnya untuk belajar. Fatimah ini termasuk anak yang mandiri anak-anak. B jawabannya. 16. Dahulu pernah ada orang yang meminta sedekah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia diberi parang supaya mencari kayu untuk dijual. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang Islam itu harus mandiri. Jangan bergantung pada titik-titik orang lain. Bergantung pada apa anak-anak? Pada pemberian orang lain. D jawabannya. 17. Budi suka bermain sepak bola. Teman-temannya menyukai permainannya.
Karena kepiawaiannya bermain sepak bola, dia ditunjuk sebagai kapten tim. Dia dapat memimpin dengan tenang dan percaya diri pada setiap pertandingan. Semua itu dia miliki karena apa, Nana? Karena dia itu rajin berlatih. B jawabannya. 18. Banyak teman Abdullah yang mengikuti les tambahan pelajaran di luar sekolah. Orang tua mereka merasa lebih mantap kalau mengikuti tambahan pelajaran, walaupun harus membayar. Namun Abdullah meyakinkan orang tuanya bahwa dia tidak memerlukan tambahan pelajaran di luar karena guru-guru di sekolah sudah cukup memberikan pelajaran dengan baik. Pada saat ulangan, dia juga tidak pernah mencontek. Abdullah ini merupakan anak yang titik-titik. Anak yang percaya diri, anak-anak. 19. Dina meminjam penggaris Vina, kemudian dia memukul-mukulkan penggaris itu sehingga patah. Sebagai anak yang bertanggung jawab, maka yang semestinya dilakukan Dina adalah titik-titik. Yang dilakukan Dina adalah menggantinya, anak-anak. Ya, harus bertanggung jawab. Ketika sudah mematahkan penggaris, maka harus diganti. 20. Ali selalu bersungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas dari gurunya, sehingga dia sering dipuji oleh bapak dan ibu guru yang mengajarnya karena tugas-tugasnya selesai dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Ali itu adalah anak yang titik-titik, anak yang bertanggung jawab. Ya, jadi Ali itu termasuk anak yang bertanggung jawab, anak-anak, karena mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal, dengan baik. Anak-anak, kita masuk ke nomor 21. Kata al-wahabu jika ditulis dengan huruf Arab yang benar adalah al-wahabu. B jawabannya. 22. Al-wahhab termasuk salah satu asmaul husna. Asmaul husna, asma Allah Subhanahu wa taala. A jawabannya. 23. Al-wahhab memiliki arti maha titik-titik. Artinya apa, anak? Ya, betul sekali. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. B jawabannya, memberi. 24. Allah SWT bertanggung jawab penuh kepada semua hambanya. Hal ini dibuktikan dengan mencukupi semua titik-titik hidup makhluknya. Semua keperluan hidup makhluknya. D jawabannya. 25. Sebagai hamba Allah SWT, sebisa mungkin kita berusaha untuk meneladani atau menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara meneladani Al-Wahhab adalah dengan gemar titik-titik. Jadi Al-Wahhab tadi apa, anak-anak, artinya? Artinya adalah Allah Maha Pemberi. Jadi salah satu cara meneladaninya adalah dengan gemar bersedekah. C jawabannya. 26. Amin memiliki sikap tawadhu. Yang dimaksud tawadhu adalah titik-titik. Apa, anak-anak, jawabannya? Jawabannya adalah C, rendah hati. Jadi tawadhu itu artinya rendah hati. 27. Lawan kata dari sikap tawadhu adalah titik-titik. Kalau tawadhu tadi rendah hati, maka lawannya adalah tinggi hati, anak-anak. 28. Salah satu ciri orang yang memiliki sikap tawadhu adalah titik-titik. Ya, salah satu ciri orang yang memiliki sikap tawadhu itu apa? Berjalan cepat, sering menunduk, suka menyendiri, atau bicaranya sopan. Jawaban yang benar adalah D, bicaranya sopan. 29. Di antara perilaku di bawah ini yang mencerminkan sikap peduli pada lingkungan adalah titik-titik. Yang peduli pada lingkungan itu apa, anak-anak? Coba dilihat dulu A, B, C, atau D. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, mematikan keran yang airnya mengalir sia-sia. Itu diantaranya sikap peduli pada lingkungan. Jawabannya adalah A. 30. Kalau melihat keadaan seperti gambar di samping, yang sebaiknya dilakukan adalah titik-titik. Itu hutannya gundul, anak-anak. Ya, hutannya gundul, gersang, pada mati semuanya. Yang dilakukan adalah penghijauan. 31. Sikap peduli akan tumbuh dalam diri kita apabila didasari dengan rasa titik-titik.
Rasa apa anak-anak? Ketika sikap peduli kita akan tumbuh didasari dengan rasa kasih sayang. C jawabannya. Kita masuk ke nomor 32. Para rasul adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya. Percaya kepada mereka merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Rukun iman yang keberapa anak-anak? Yang pertama adalah rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada rasul. Jadi jawabannya adalah B. 4. Yaitu iman kepada para rasul. 33. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 10 kakak dan 1 adik. Ketika kecil beliau pernah dianiaya oleh kakak-kakaknya. Namun dengan perlindungan Allah SWT, beliau selamat dan setelah dewasa menjadi pejabat di Mesir. Sikap yang ditunjukkannya ketika bertemu dengan kakak-kakaknya yang meminta bantuan makanan adalah titik-titik. Sikapnya apa anak-anak? Nabi Yusuf memaafkannya. B jawabannya. 34. Nabi Yusuf alaihissalam sangat menghormati ayahnya. Beliau mematuhi dan menasihati perintah dan nasihat ayahnya, sehingga ayahnya sangat menyayanginya. Ayah Nabi Yusuf adalah titik-titik. Jawabannya adalah Nabi Yakub alaihissalam. 35. Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak rasul untuk membimbing umat manusia supaya hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Jumlah rasul yang harus kita ketahui ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Ini pertanyaan yang mudah ya. Jumlah rasul yang kita ketahui ada 25. C jawabannya. 36. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing penduduk Madyan. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang melakukan kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah mengurangi titik-titik. Mengurangi apa anak-anak? Timbangan, makanan, sedekah, atau zakat? Jawaban yang benar adalah A. Timbangan. 37. Penduduk Madyan tidak mau mengikuti dakwah atau ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka tetap melakukan kemaksiatan sehingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan titik-titik. Dengan apa anak-anak? Dengan petir yang menggelegar dan gempa bumi. Jawabannya adalah D. 38. Para rasul membawa ajaran untuk umatnya masing-masing pada zamannya. Kita sekarang ini mengikuti ajaran titik-titik. Ajaran Nabi Muhammad SAW. D jawabannya. 39. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah mulai belajar berdagang. Para pembeli sangat senang bertransaksi dengan beliau, sehingga dagangannya cepat habis. Kunci kesuksesan dagangnya adalah karena beliau titik-titik. Karena beliau berperilaku jujur. B jawabannya. 40. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Quraisy anak-anak. Hal ini dikarenakan beliau titik-titik. Beliau dapat dipercaya. Makanya mendapatkan gelar Al-Amin. Anak-anak, demikianlah latihan soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil atau semester 1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Desember ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.